Pernahkah Anda mendengar kisah tentang pemenang lotre yang kembali bangkrut dalam waktu 5 tahun? Atau cerita tentang atlet profesional dengan kontrak miliaran yang berakhir dengan hutang menggunung? Fenomena ini bukan kebetulan. Ada paradoks menarik dalam dunia keuangan. Uang bukanlah tentang matematika, melainkan tentang psikologi. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda hasilkan, jika pikiran bawah sadar Anda diprogram untuk kemiskinan, uang tersebut akan selalu menemukan jalan untuk menghilang. Dalam video ini, saya akan mengungkap 10 kenangan masa lalu yang mungkin tanpa sadar telah memprogram Anda untuk tetap miskin, dan yang lebih penting, bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, trauma kemiskinan masa kecil menjadi pengalaman yang paling mendasar membentuk hubungan seseorang dengan uang. Bayangkan tumbuh dalam keluarga yang selalu kekurangan, di mana pertanyaan, apakah kita punya cukup uang untuk makan besok, menjadi momok harian. Otak anak-anak merekam pengalaman ini sebagai ancaman kelangsungan hidup, menciptakan respons fight or flight terhadap uang. Banyak orang dewasa yang tumbuh dalam kemiskinan mengembangkan pola pikir kelangkaan, keyakinan mendalam bahwa tidak akan pernah ada cukup uang, tidak peduli berapa banyak yang mereka hasilkan. Ironisnya, pola pikir kelangkaan ini cenderung menciptakan perilaku kontradiktif. Di satu sisi, orang dengan trauma kemiskinan masa kecil mungkin menjadi pekerja keras yang obsesif, namun di sisi lain, mereka sering kesulitan menikmati hasil kerja keras tersebut. Mereka bisa jadi sangat hemat hingga taraf yang menghambat pertumbuhan keuangan, atau sebaliknya, menghamburkan uang begitu memilikinya karena kecemasan bahwa uang bisa hilang kapan saja. Untuk menyembuhkan trauma ini, langkah pertama adalah mengenali bahwa pola pikir kelangkaan bukanlah fakta, melainkan cerita lama yang terus diputar dalam pikiran Anda. Mulailah praktik kesadaran finansial dengan mencatat perasaan yang muncul saat berinteraksi dengan uang. Yang kedua, pengalaman gagal berinvestasi sering menjadi luka finansial yang terus menganga bertahun-tahun. Bayangkan, Anda telah menabung sepanjang hidup, lalu memberanikan diri berinvestasi di saham atau bisnis yang menjanjikan hanya untuk kehilangan sebagian besar atau seluruh uang tersebut. Rasa sakit dan malu akibat kehilangan finansial ini bukan hanya soal angka di rekening yang berkurang. Ini adalah pukulan terhadap harga diri dan kepercayaan diri seseorang. Otak manusia dirancang untuk menghindari rasa sakit, sehingga wajar jika pengalaman ini menciptakan asosiasi negatif terhadap investasi. Banyak orang yang pernah rugi besar, kemudian menghindari semua bentuk investasi, termasuk yang berisiko rendah dengan potensi pertumbuhan yang baik. Penghindaran risiko yang ekstrem akibat trauma investasi ini menjadi salah satu penyebab utama stagnasi keuangan. Tanpa diversifikasi dan pertumbuhan aset, nilai uang seseorang sebenarnya mengalami erosi akibat inflasi, menciptakan kemiskinan jangka panjang yang tidak disadari. Untuk mengatasi trauma ini, edukasi menjadi kunci utama. Mulailah mempelajari kembali prinsip investasi dengan sudut pandang baru. Pahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran, bukan vonis final atas kemampuan Anda. Coba pendekatan bertahap dengan investasi berisiko sangat rendah terlebih dahulu. Lalu, secara perlahan, bangun kembali kepercayaan diri finansial Anda. Ingat, menghindari semua risiko adalah risiko terbesar dalam dunia keuangan. Yang ketiga, ditipu atau kehilangan uang dalam jumlah besar menciptakan trauma finansial yang mendalam, terutama ketika melibatkan pengkhianatan kepercayaan. Skenario ini bisa beragam, mulai dari investasi bodong, penipuan skema Ponzi, hingga dimanfaatkan oleh kerabat atau rekan bisnis sendiri. Kejadian ini tidak hanya mengosongkan rekening bank, tetapi juga menghancurkan kepercayaan terhadap orang lain dan sistem finansial secara keseluruhan. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa pengalaman ditipu menciptakan perubahan neurologis, memicu area otak yang sama dengan rasa sakit fisik. Ketika otak mengasosiasikan kepercayaan finansial dengan rasa sakit,
respons alamiahnya adalah menciptakan mekanisme pertahanan berupa kecurigaan berlebihan. Sayangnya, kecurigaan ekstrem ini akhirnya menjadi penghalang untuk berkembang secara finansial. Orang dengan trauma penipuan finansial cenderung menolak peluang kolaborasi, kesempatan networking bisnis, atau saran dari profesional keuangan yang sebenarnya legitim. Mereka sering mengambil keputusan berdasarkan ketakutan, bukan analisis rasional, sehingga terjebak dalam zona nyaman ekonomi yang terbatas. Penyembuhan dimulai dengan menerima bahwa meski pengalaman ditipu itu nyata, namun generalisasi bahwa semua orang akan menipu saya adalah distorsi kognitif. Langkah berikutnya adalah membangun kembali kepercayaan secara bertahap dengan edukasi finansial dan melibatkan pihak terpercaya dalam keputusan keuangan penting. Belajarlah membedakan kewaspadaan sehat dari paranoia yang melumpuhkan. Keempat, melihat orang tua selalu bertengkar tentang uang menciptakan asosiasi negatif yang mendalam terhadap diskusi keuangan. Anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga di mana percakapan tentang uang selalu berakhir dengan teriakan, tuduhan, atau bahkan kekerasan, mengembangkan ketakutan bawah sadar terhadap topik keuangan. Otak mereka memprogram respons hindari pembicaraan uang demi keselamatan, yang kemudian terbawa hingga dewasa. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan pengalaman ini cenderung mengalami kecemasan yang intens saat harus mendiskusikan anggaran dengan pasangan, negosiasi gaji dengan atasan, atau bahkan sekedar memeriksa saldo rekening mereka sendiri. Penghindaran ini menciptakan kabut finansial, ketidakjelasan tentang kondisi keuangan seseorang yang ironisnya justru memperburuk situasi. Dampak jangka panjangnya luar biasa, signifikan bagi kesehatan finansial. Banyak pasangan yang akhirnya mengembangkan sistem keuangan terpisah dan tidak transparan, menciptakan ketidakharmonisan finansial dalam rumah tangga. Di lingkungan kerja, orang dengan trauma ini cenderung menghindari negosiasi gaji atau promosi, menerima apa adanya meski jauh di bawah nilai pasar. Yang paling memprihatinkan, ketakutan menghadapi realitas keuangan sering membuat mereka menunda penanganan masalah finansial hingga mencapai titik krisis. Untuk memutus rantai trauma ini, mulailah menciptakan pengalaman positif dalam diskusi keuangan. Tetapkan waktu khusus membahas uang dalam suasana tenang dan konstruktif. Jika perlu, libatkan konselor keuangan yang bisa memfasilitasi diskusi tanpa muatan emosional berlebihan. Kelima, dihina karena status ekonomi rendah meninggalkan luka identitas yang sulit disembuhkan. Bayangkan, seorang anak yang diejek karena mengenakan pakaian bekas, tidak bisa ikut kegiatan sekolah karena keterbatasan biaya, atau remaja yang ditolak pergaulan karena tinggal di area kumuh. Penghinaan berbasis kelas ekonomi ini tidak hanya menyakitkan saat terjadi, tetapi juga tertanam dalam identitas seseorang, menciptakan apa yang psikolog sebut sebagai internalized classism, yaitu menerima stereotip negatif tentang kelompok ekonomi rendah sebagai kebenaran personal. Proses ini menciptakan keyakinan bawah sadar bahwa orang seperti saya tidak pantas sukses secara finansial, atau kekayaan hanya untuk orang-orang tertentu yang bukan dari kalangan saya. Keyakinan tersebut kemudian bermanifestasi dalam perilaku sabotase diri yang tidak disadari. Fenomena impostor sindrom finansial muncul ketika seseorang mulai mencapai sukses ekonomi, tetapi merasa seperti penipu yang tidak layak berada di posisi tersebut. Akibatnya, mereka mungkin menolak promosi, tidak berani menetapkan harga yang sesuai untuk jasanya, atau bahkan menghamburkan uang dalam perilaku konsumtif untuk membuktikan bahwa mereka sudah berubah status. Yang paling berbahaya adalah ketika pola pikir ini diwariskan ke generasi selanjutnya, menciptakan siklus kemiskinan lintas generasi. Penyembuhan dimulai dengan mengidentifikasi dan menantang keyakinan terbatas ini. Temukan role model dari latar belakang ekonomi serupa yang telah sukses, dan bangun komunitas dukungan yang menegaskan bahwa kesuksesan finansial adalah hak semua orang,
terlepas dari asal-usul ekonomi mereka. Keenam, pernah bangkrut atau bisnis gagal menciptakan trauma finansial yang melampaui kerugian material. Ketika usaha yang telah dibangun dengan segenap energi, waktu, dan impian akhirnya runtuh, yang hancur bukan hanya aset fisik, tetapi juga identitas seseorang sebagai pengusaha atau profesional. Banyak yang mengalami apa yang psikolog sebut sebagai kematian identitas, perasaan kehilangan diri yang mendalam. Periode pasca kebangkrutan sering ditandai dengan depresi, isolasi sosial, dan krisis kepercayaan diri. Stigma sosial tentang kegagalan bisnis, terutama di masyarakat yang sangat menghargai kesuksesan finansial, semakin memperburuk luka psikologis ini. Banyak mantan pengusaha yang merasa harus menyembunyikan riwayat kebangkrutan mereka, seperti aib yang memalukan. Ketakutan akan kegagalan yang terbentuk dari pengalaman ini kerap menciptakan pola bermain aman secara berlebihan dalam keputusan finansial selanjutnya. Orang dengan trauma kebangkrutan mungkin menolak peluang wirausaha meskipun memiliki ide brilian, atau tetap bertahan di pekerjaan dengan gaji rendah demi stabilitas. Pada kasus ekstrem, mereka bahkan menghindari semua bentuk risiko finansial, termasuk investasi dasar untuk masa pensiun. Padahal, data menunjukkan bahwa banyak pengusaha sukses pernah mengalami kebangkrutan sebelum akhirnya menemukan formula yang tepat. Proses penyembuhan melibatkan reframing gagal dari vonis final menjadi pelajaran berharga. Mulailah mencatat pembelajaran spesifik dari kegagalan bisnis tersebut dan kenali bahwa keahlian yang diperoleh dari pengalaman tersebut sebenarnya membuat Anda lebih berpotensi sukses di kesempatan berikutnya. Ingat perkataan bijak bahwa kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, melainkan bagian dari kesuksesan itu sendiri. Ketujuh, terlilit utang yang menyiksa menciptakan trauma finansial yang kompleks dan berlapis. Bayangkan bangun setiap pagi dengan beban mencekik di dada. Setiap dering telepon membawa ketakutan akan penagih utang atau rasa malu yang menyengat saat harus menghindari pertemuan sosial karena tak mampu berkontribusi finansial. Utang berlebihan tidak hanya menciptakan tekanan finansial, tetapi juga menggerogoti kesehatan mental dan fisik. Penelitian menunjukkan korelasi kuat antara utang tinggi dengan gangguan kecemasan, depresi, tekanan darah tinggi, bahkan pemikiran bunuh diri. Yang sering tidak disadari adalah bagaimana pengalaman ini mengubah persepsi seseorang terhadap waktu. Masa depan bukan lagi ruang posibilitas, melainkan bayang-bayang ancaman yang harus dihindari. Trauma akibat jeratan utang sering menciptakan polarisasi ekstrem dalam sikap terhadap kredit. Sebagian orang menjadi kredit fobik, menghindari segala bentuk pinjaman, termasuk kredit produktif yang sebenarnya bisa membantu membangun aset. Mereka memilih membayar tunai untuk segalanya, bahkan menunda pembelian rumah selama bertahun-tahun karena takut mengambil kredit pemilikan rumah. Padahal, secara matematis ini bisa menghambat pembangunan kekayaan jangka panjang. Di sisi lain, sebagian justru terjebak dalam lingkaran utang tanpa akhir, menggunakan kredit baru untuk membayar kredit lama dalam spiral yang semakin dalam. Penyembuhan dimulai dengan menghadapi realitas finansial dengan kejujuran dan tanpa penghakiman diri. Pisahkan secara tegas antara kredit buruk untuk konsumsi dengan kredit baik untuk investasi. Ciptakan rencana pelunasan yang realistis dan rayakan setiap milestone kecil dalam perjalanan bebas utang. Yang terpenting, berikan diri Anda pengampunan atas kesalahan finansial masa lalu. Kedelapan, dibohongi soal warisan atau janji bantuan finansial menciptakan luka pengkhianatan yang mendalam, terutama ketika melibatkan orang terdekat seperti orang tua atau kerabat. Seseorang mungkin telah merencanakan hidupnya berdasarkan janji akan mendapatkan warisan atau bantuan finansial signifikan, memilih jurusan kuliah tertentu, menunda pembelian rumah, atau bahkan meminjam uang dengan keyakinan akan segera menerimanya. Ketika janji tersebut ternyata bohong atau tidak terpenuhi, yang terjadi bukan hanya kerugian material, tetapi juga pengkhianatan kepercayaan fundamental. Rasa dikhianati ini sering diperparah ketika keluarga besar terlibat,
menciptakan perpecahan dan konflik berkelanjutan yang semakin memperburuk kesehatan mental dan finansial seseorang. Dampak psikologis dari pengalaman ini dapat menciptakan ketergantungan finansial jangka panjang dan ketidakmampuan mengembangkan kemandirian ekonomi. Orang dengan trauma ini mungkin terus-menerus mencari jalan pintas finansial atau menggantungkan harapan pada faktor eksternal seperti lotre, warisan lain, atau keajaiban finansial yang tidak realistis. Mereka sering mengembangkan pola penundaan keputusan keuangan penting dengan alasan menunggu bantuan yang pasti akan datang suatu saat nanti. Ironinya, ketergantungan mental ini justru menciptakan kemiskinan yang berkelanjutan. Penyembuhan dimulai dengan menerima realitas sepenuhnya dan berkabung atas kehilangan bukan hanya uang, tetapi juga kepercayaan dan hubungan. Selanjutnya, penting untuk membangun rencana finansial yang benar-benar mandiri tanpa mengandalkan bantuan eksternal. Setiap keputusan finansial harus didasarkan pada sumber daya yang sudah pasti Anda miliki, bukan janji atau harapan. Kesembilan, kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba menciptakan trauma finansial dan identitas yang mendalam. Bayangkan datang ke kantor pada hari Senin biasa hanya untuk dipanggil ke ruang sumber daya manusia dan diberitahu bahwa posisi Anda telah dieliminasi. Efektif segera. Seketika, bukan hanya sumber penghasilan yang hilang, tetapi juga identitas profesional, struktur harian, dan jaringan sosial yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Riset psikologi menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan secara mendadak memicu respons stres serupa dengan duka kehilangan orang tercinta, dengan tahapan penolakan, kemarahan, tawar-menawar, depresi, dan akhirnya penerimaan. Namun, berbeda dengan bentuk duka lainnya, PHK sering membawa stigma sosial dan rasa malu yang membuat orang enggan mencari dukungan emosional saat sangat membutuhkannya. Trauma pasca PHK sering menghasilkan apa yang disebut job security anxiety, ketakutan berlebihan akan kehilangan pekerjaan yang mempengaruhi keputusan karir jangka panjang. Orang dengan trauma ini cenderung bertahan di posisi yang tidak memuaskan atau bergaji rendah demi stabilitas yang dipersepsikan, meskipun sebenarnya mereka memiliki potensi untuk posisi yang jauh lebih baik. Mereka mungkin menolak tawaran pekerjaan dengan prospek lebih baik jika terlihat berisiko, atau menghindari negosiasi gaji karena takut terlihat tidak tahu berterima kasih. Pola ini secara efektif menghambat mobilitas ekonomi ke atas dan menciptakan stagnasi finansial. Penyembuhan dimulai dengan memisahkan identitas diri dari pekerjaan tertentu dan mengenali bahwa nilai Anda sebagai manusia tidak ditentukan oleh status pekerjaan. Praktis, mulailah membangun dana darurat yang cukup untuk memberikan rasa aman, diversifikasi sumber penghasilan, dan investasi dalam keterampilan yang portable antar perusahaan atau industri. Yang terpenting, kembangkan narasi personal yang melihat perubahan karir sebagai peluang evolusi, bukan ancaman. Dan terakhir, melihat orang terdekat menderita akibat masalah keuangan menciptakan trauma sekunder yang sering diabaikan, namun sangat berpengaruh. Bayangkan, seorang anak yang menyaksikan orang tuanya kehilangan rumah akibat penyitaan, atau seseorang yang melihat saudaranya dihancurkan oleh hutang medis setelah sakit parah. Pengalaman menyaksikan penderitaan finansial orang tercinta menciptakan ketakutan mendalam terhadap kemiskinan, bahkan bagi mereka yang secara pribadi belum pernah mengalaminya secara langsung. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa otak manusia memperlakukan pengamatan terhadap penderitaan orang lain hampir sama dengan pengalaman pribadi, terutama jika ada ikatan emosional yang kuat. Akibatnya, trauma finansial dapat menular dari satu generasi ke generasi berikutnya atau antar anggota keluarga. Kecemasan berlebih tentang uang yang dihasilkan dari trauma sekunder ini sering menghasilkan perilaku kontraproduktif dalam pengelolaan keuangan. Di satu ekstrim, seseorang mungkin menjadi super konservatif secara finansial, menimbun uang tunai, menolak investasi yang wajar,
atau hidup jauh di bawah kemampuan finansial mereka karena ketakutan mendalam akan kehilangan. Di ekstrem lain, beberapa orang justru mengembangkan fatalisme finansial, keyakinan bahwa kemiskinan tak terelakkan, sehingga mereka menyerah pada pengelolaan keuangan yang baik atau mengambil risiko berlebihan dengan sikap tidak ada yang bisa dilakukan. Kedua ekstrem ini sama-sama menciptakan pola kemiskinan jangka panjang. Penyembuhan dimulai dengan mengakui bahwa meskipun pengalaman orang terdekat itu nyata dan menyakitkan, jalur finansial Anda tidak harus mengikuti pola yang sama. Belajar dari kesulitan mereka adalah bijaksana, tetapi terjebak dalam kecemasan berlebihan justru menciptakan self-fulfilling prophecy. Balance empati terhadap penderitaan orang lain dengan optimisme rasional bahwa Anda bisa menciptakan hasil yang berbeda untuk diri sendiri. Jika Anda menemukan diri Anda terkait dengan satu atau beberapa kenangan buruk yang telah kita bahas, ketahuilah bahwa Anda tidak sendiri. Trauma finansial adalah bagian umum dari perjalanan hidup banyak orang, namun tidak harus menentukan masa depan keuangan Anda. Langkah pertama menuju kebebasan finansial adalah mengenali bagaimana masa lalu membentuk hubungan Anda dengan uang. Dengan kesadaran ini, Anda dapat mulai memisahkan fakta dari ketakutan dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan keuangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan tips psikologi keuangan yang akan membantu Anda mencapai kesehatan finansial sejati. Sampai jumpa di video selanjutnya.